Dwi Tetongtien, saya Nanang BL, Ketua Pakipio yang Santai makin jagalan. Pada minggu pagi hari ini kita akan mengadakan kebaktian oleh. Semoga kebaktian yang kita laksanakan pada minggu pagi hari ini bermanfaat bagi Tojin dan Tius sekalian. Yang mana kita akan bicara mengenai sekitas, mengenai tempat ibadah Pakipio yang Santai. Pakipio yang Santai berdiri tahun 1951, yang mana pada waktu itu belum ada kebaktian Konghucu. Kemudian di tahun 1977 kita ada dimulai kebaktian Konghucu, yang mana kebanyakan dari pemuda-pemuda dari sekolah YPPI, dan di Pakipio juga ada kebaktian anak-anak yang mana diselenggarakan pada waktu jam 9 sampai jam 10, kemudian yang dewasa mulai jam 10 sampai selesai. Kita mengadakan kebaktian anak-anak adalah untuk menambah generasi. Jadi kita harus mempunyai satu generasi penerus dari Konghucu ini. Mungkin cukup sekian perkenalan dari saya, Dwi Tetongtien. Dwi Tetongtien, santai. Selamat pagi kepada para Tojin dan Toyo yang terkasih. Selamat berjumpa kembali dalam kebaktian online mata game dengan petugas dari Makin Pakipio yang Santai, Surabaya. Berikut susunan petugas yang akan mendampingi kita pada minggu pagi hari ini. Pemimpin doa, Joseph T. Julian. Pendamping Tojin Lee Han-wen dan Tojin Kenny Lim Wijaya. Renungan akan disampaikan oleh Tojin Patricia Yenet. Pemandu acara dengan saya sendiri, Tojin Jack. Pengkhotbah akan dibawakan oleh Monsur Lit Yang Hai. Marilah kita mulai kebaktian pada minggu pagi hari ini. Kepada para petugas, waktu dan tempat kami persilakan.
去时，守护家。善哉。
kehadiran Bangkit Sakti, Tuhan yang Maha Besar, di tempat yang maha tinggi, dengan bimbingan Tajeng Zesen Kongzi beserta para senmin, dipermuliakanlah. Berolehlah kami kekuatan dan kemampuan untuk membina diri, menjunjung tinggi kebenaran, dan menjalankan kebajikan. Segala puji dan syukur kami naikkan saat ini. Diperkenan kiranya kami berhimpun untuk melaksanakan kebaktian suci yang dilaksanakan pada hari Minggu ini. Semoga kami semua mendapatkan bimbingan dan restu daripada Nabi Kungsi dan para senmin. Bagi saudara kami yang pada saat ini tidak dapat hadir bersama-sama dengan kami menunaikan tugas ibadah, semoga dapat menyelesaikan masalahnya dengan baik dan lancar. Bagi saudara-saudara kami yang sedang sakit, semoga dipulihkan kesehatannya dan bisa menunaikan tugas seperti sedia kala. Jauhkanlah kami dari segala malapetaka, malabahaya, supaya COVID-19 ini cepatlah berlalu dari muka bumi ini. Semoga dijauhkanlah hati dari segala kelemahan, dari segala sifat keluh gerutu padatian, segala sifat sesal penyalahan kepada sesama manusia, melainkan dapat tekun belajar hidup benar dari tempat yang rendah ini, terus maju menuju tinggi, menempuh jalan suci. Teguh dan kuatkanlah iman, kami yakin yang senantiasa menilik, membimbing, dan menyerta atas hidup ini. Huang Yi Shangti, Wei Tian You De, 上帝上帝为天有德， 善哉， 善哉， 八成珍贵， 八成珍贵， delapan pengakuan iman, 八万一满， Tamsin Huang Tian, 诚心王天， sepenuh iman percaya kepada Tuhan yang Maha Esa, seperti iman percaya kepada Tuhan yang Maha Esa, 常专觉得 真正觉得 sepenuh iman menjunjung kebajikan, seperti iman menjunjung kebajikan, 常力明明 yang明 sepenuh iman menegakkan firman gemilang, seperti iman menegakkan firman gemilang, 常智慧神 yang terkuih sepenuh iman menyadari adanya nyawa dan roh, seperti iman menjadi agama nyawa dan roh, 常阳消失 yang消失, sepenuh iman memupuk cita berbakti, seperti iman memupuk kita berbakti, 常神木夺 yang semutua, sepenuh iman mengikuti kehendak rohani Nabi Kungzi, seperti iman mengikuti kehendak rohani Nabi Kongzi, 常听经书 dan tinggi su, sepenuh iman memuliakan kitab Sisu dan Ujing, seperti iman memuliakan kita sesuatu dan tinggi, 常行大道 yang cinta kau, sepenuh iman menempuh jalan suci, seperti iman menempuh jalan suci, 善哉， santai,先于大。 人
Sebelum saya membacakan renungan pada pagi hari ini, terimalah dahulu salam peneguhan iman dalam agama kita. Weite Tongkien Sanjay. Renungan pada pagi hari ini diambil dari kitab Kelinci, bab ke-8, pasal kedua ayat 20. Nabi Kongce bersabda, biar orang hafal ke 300 sanja, itu belum cukup untuk mampu mempersembahkan 1 piala sembahyang. Biarpun mampu menaikkan persembahan 1 piala sembahyang, itu belum cukup untuk melakukan sembahyang dengan sajian besar. Biar mampu melakukan upacara dengan sajian besar, itu belum cukup untuk melakukan sembahyang besar di gunung. Biar mampu melakukan sembahyang besar di gunung, itu belum cukup untuk melakukan sembahyang besar kepada Tuhan Yang Maha Esa. Janganlah meremehkan tata upacara kesusilaan atau ili. Dilanjutkan dengan kitab Kelinci bab 20 pasal ke-9. Berdasar peraturan para raja suci Sengwang tentang upacara sembahyang, sembahyang dilakukan kepada orang yang menegakkan hukum bagi rakyat, kepada orang yang gugur menunaikan tugas, kepada orang yang telah berjerih payah membangun kemantapan dan kejayaan negara, kepada orang yang dengan gagah dan berhasil menghadapi dan mengatasi bencana besar, dan kepada orang yang mampu mencegah terjadinya kejahatan atau penyesalan besar. Demikian renungan pada minggu pagi hari ini. Terimalah salam peneguhan iman dalam agama kita. Weite Tongkien Sanjay. Saat Nabi di puncak dosa,
Selamat pagi para tuljin dan doi sekalian. Wei de tong tian, santai. Segala puji dan syukur kita naikkan saat ini kehadiran Huang Tian Sangti dengan berkah dan junjungan Daje Jising Xianzhen Gongzhe beserta para senmi, kita dipertemukan kembali di dalam kebaktian online yang diadakan oleh Matakin, Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia Pusat. Dan tema saya pada minggu pagi hari ini adalah berbicara tentang kelenteng dan para senmi. Banyak orang mengatakan, apa itu kelenteng? Banyak orang yang mengatakan, apa itu bio atau kuil? Banyak orang yang mengatakan secara umum kelenteng adalah tempat ibadahnya orang Tionghoa. Bagaimana pengertian atau prinsip di dalam agama Konghucu tentang kelenteng dan para senmi? Kalau kita melihat pengertian di dalam kamus Wik Bahasa Indonesia, kelenteng itu apa artinya? Kelenteng adalah penghormatan kepada Tuhan Yang Maha Esa, leluhur, dan segenap para suci untuk mempelajari agama serta untuk semua golongan. Ini pengertian di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Di dalam agama Konghucu, pengertian kelenteng seperti tertulis oleh Hapsu bin Siddhartanto di dalam tulisannya pada tahun 1995. Kelenteng adalah tempat ibadah kepada Dian Nabi Konghucu beserta segenap para suci dengan ciri khas Indonesia. Ketika kita memasuki ruang lingkup namanya kelenteng, apa yang terdapat di dalam image kita sebagai umat Konghucu? Nilai utama di dalam kelenteng itu apa? Nilai utama dalam kelenteng terkandung yang pertama adalah mengandung nilai agamis. Artinya apa? Yaitu tempat ibadah ini melakukan persembahyangan ritual pembelajaran tentang suatu agama. Dalam hal ini adalah agama Konghucu. Berbicara tentang pengertian tentang tempat ibadah, pengertian tentang cara persembahyangan, penggunaan dupa dan sebagainya. Banyak orang yang pergi ke tempat ibadah dalam arti tempat ibadahnya namanya kelenteng atau bio. Ketika memasuki tempat ibadah namanya bio, kita ini harus hormat kepada para senmi. Apalagi kita harus tahu siapa tuan rumahnya. Maka dikatakan tadi di dalam kitab Lici jilid ke-8 pasal yang kedua ayat yang ke-20, Nabi Konghucu bersabda, bila orang hafal ke-300 sanja itu belum cukup untuk mampu mempersembahkan satu piala sembahyang. Biarpun mampu menaikkan persembahan satu piala sembahyang, itu belum cukup untuk melakukan sembahyang dengan sajian besar. Biar mampu melakukan upacara dengan sajian besar, belum cukup untuk melakukan sembahyang besar di gunung. Biar mampu melakukan sembahyang besar di gunung, itu belum cukup untuk melakukan sembahyang besar kepada Dia Yang Maha Esa. Jangan meremehkan tata upacara atau kesusilaan. Yang kedua, unsurnya apa tuh Jin? Adalah budaya. Kita melihat tempat ibadah agama Konghucu yang namanya kelenteng mempunyai unsur budaya oriental atau yang berciri khas Tionghoa. Tetapi pertanyaannya, boleh tidak berciri khas tidak berbentuk kelenteng atau ciri khas Indonesia? Tidak masalah. Yang penting ada unsurnya itu. Yang ketiga adalah sosial masyarakat, wadah kegiatan sosial bermasyarakat.
ketika biasanya di Jawa Timur melakukan upacara King Hoping, membagikan sembako kepada masyarakat di sekitar kelenteng. Yang keempat, ibadah, yaitu persembahyangan sujud dan doa. Nah, kelenteng pada zaman dahulu adalah media belajar bagi rakyat jelata di luar istana. Maksudnya apa? Pada zaman dahulu, tempat belajarnya para rakyat itu di luar istana, sedang para pejabat setingkat menteri itu di dalam istana. Maka oleh Nabi Kongcu dirubahlah yang namanya persembahyangan itu untuk seluruh lapisan masyarakat. Dan Kongcu menata kelenteng dengan menambah altar dian dan posisi para senming. Nah, Tujin, kalau kita berbicara tentang ciri khas kelenteng, yang pertama adanya Dian Konglu, atau biasa orang mengatakan apa? Yolo, atau tempat nancapkan dupa untuk dian. Biarpun orang mengatakan tempat ibadah agama A, B, C, D terserah, tetapi ketika adanya Dian Konglu atau altar dian, dia boleh disebut namanya kelenteng. Yang kedua, ketika memasuki kelenteng, posisi sebelah kanan atau sebelah kiri daripada kongco biasanya adanya lumen atau pintu naga yang bermakna apa tuh Jin? Pengharapan. Posisinya di sebelah mana? Di sebelah kirinya altar dari kongco atau tuan rumah. Artinya apa? Pengharapan apa yang kita harapkan tuh Jin? Yang ketiga, adanya humen atau pintu macan. Artinya apa? Di sebelah kanan altar, ketika posisi kita sudah keluar daripada kelenteng itu, bermakna apa? Terlepas dari segala mara bahaya. Biasanya kalau di kelenteng di Jawa Timur ada tulisannya pintu naga, satunya ada tulisannya pintu macan. Nah, Tujin. Yang keempat, ciri khas namanya kelenteng adanya apa? Joksai atau singa batu. Yang sebelah kiri kita tidak usah lihat jenis kelaminnya, pasti namanya posisinya apa? Jantan. Yang sebelah kanan posisinya siapa? Betina. Ya itulah lambang daripada kelenteng. Kemudian ada namanya lom atau naga. Artinya apa? Lambang kekuasaan, lambang seorang laki. Kemudian ada Fongwang atau biasa orang mengatakan apa? Borong ponik, lambang daripada perempuan atau permaisuri. Kemudian adanya Kilin atau Cilin, artinya apa? Wayudian. Kemudian berikutnya adanya Kura, yaitu simbol daripada Dian Yang Maha Esa. Nah, Tuji, berbicara tentang kelenteng pasti berbicara tentang seni. Seni artinya apa? Orang yang berjasa sebagai teladan rohani insan beriman dan memberikan keteladanan untuk bersujud kepada Dian serta dapat menjalankan firman-Nya. Itu adalah pengertian daripada seni. Seni adalah pemujaan iman ruh berdasarkan ketuhanan atau spirit daripada, atau boleh dikatakan figur daripada sifat Dian. Pengertiannya tentang para seni bisa kita baca pula di dalam kitab Lici jilid ke-20 pasal yang ke-9. Berdasarkan peraturan Raja Suci tentang upacara sembahyang, sembahyang dilakukan kepada orang yang menegakkan hukum bagi rakyat, kepada orang yang gugur menunaikan tugas, kepada orang yang telah berjerih payah membangun kemantapan dan kejayaan negara, kepada orang yang gagah dan berhasil menghadapi dan mengatasi bencana besar, dan kepada orang yang mampu mencegah terjadinya kejahatan atau penyesalan besar. Nah, Tuji,
berbicara tentang ketuhanan. Contoh daripada sening ini siapa Tojin? Adalah yang terkenal adalah Yang Mulia Kongco Yen Siangte. Kongco Yen Siangte boleh dikatakan sebagai malaikat bintang utara. Dimuliakan pada keturunan Raja Cengkang, yaitu pendiri dinasti Sang, mempunyai keyakinan kita sebagai umat Bruk bahwa malaikat bintang utara diakui sebagai juga malaikat daripada Tuhan Yang Maha Esa. Figur manusia yang kedua, salah satu contohnya siapa tuh? Adalah Wan I, Wan Kong, sebagai pelindung, penegak, dan kesetiaan kebenaran. Seperti kita ketahui, beliau adalah seorang jenderal yang hidup pada akhir zaman dinasti Han, dan beliau rela berkorban dengan nyawanya, meskipun itu bertolak belakang dengan hati nurani beliau. Kemudian figur manusia berikutnya adalah siapa? Wan Im Yang. Beliau dihormati oleh umat Bruk dan simbol kesucian, kewelasasian, dan yang terkenal dengan rasa berbakti kepada orang tuanya. Nah, yang terakhir, figur namanya manusia, karena beliau memang adalah Mak Chon Yen Siang Semu. Beliau bernama Lin Wun Yang atau Lim Byung Nyo. Hidup antara tahun 1960 sampai 1987 Masehi, dan beliau dihormati sebagai sening pelaut dan kaum nelayan di wilayah Hokkien. Nah, Tujin. Terakhir, sening sebagai mitos atau legenda. Salah satu contohnya adalah siapa? Sun Wukong. Nah, tujuan kita sembahyang kepada para sening, yang pertama bagaimana kita mengucapkan syukur terima kasih kepada dia dengan para sening. Yang kedua, bagaimana kita meneladani kehidupan beliau. Dan yang ketiga, bagaimana kita menjalankan bimbingan suci beliau. Sudahkah kita menjalankan ajaran-ajarannya? Dan para sening adalah menjadi spirit atau semangat dan keteladanan bagi kehidupan kita. Demikianlah ciang-tong yang dapat saya sampaikan pada minggu pagi hari ini. Dan terimalah kembali salam peneguhan iman di dalam agama kita. Wita Tong Tien Sancai. Lagu ini menggambarkan keharmonisan bangsa Indonesia, di mana persamaan dikuatkan dan perbedaan didekatkan.
dalam semangat jiwa baru. Melalui lagu ini, kami umat Konghucu berharap masyarakat Indonesia tidak melupakan semboyan bangsa Indonesia kita ini. Marilah kita hidup berdampingan dengan Pancasila sebagai pemersatu bangsa. Nyanyikan lagu tentang cinta, nyanyikan lagu tentang damai, nyanyikan lagu tentang kasih sayang, saling menghormati antar umat beragama. Mari ciptakan kedamaian dunia. Islam cinta kedamaian, Kristen penuh kasih sayang, Konghucu sabar pengertian, Hindu suka ketentraman, Buddha sumber kebajikan. Mari kita hidup berdampingan. Bicara lintas agama di taman hati yang indah, Pancasila berkat hidup bangsa. Nyanyikan lagu tentang cinta, nyanyikan lagu tentang damai, nyanyikan lagu tentang kasih sayang, saling menghormati antar umat. Nyanyikan lagu tentang cinta, nyanyikan lagu tentang damai, nyanyikan lagu tentang kasih sayang, saling menghormati antar umat beragama. Mari ciptakan kedamaian dunia. Suku bangsa dan berbagai macam agama, bagaikan bineka tunggal ika. Tetaplah berkasih sayang di dalam Kehidupan surga neraka urusan Tuhan. Islam cinta kedamaian, Kristen penuh kasih sayang, Konghucu sabar pengertian, Hindu suka ketentraman, Buddha sumber kebajikan. Mari kita hidup berdampingan. Hati yang indah, Pancasila
Indonesia Jaya. Islam cinta kedamaian, Kristen penuh kasih sayang, Konghucu sabar pengertian. Kebajikan, mari kita hidup berdampingan. Bicara lintas agama di taman hati yang indah, Pancasila berkat hidup bangsa. Pancasila berkat hidup bangsa. pada kesempatan ini kebaktian telah berjalan dengan baik dan lancar. Bimbinglah ya Huang Tian, sehingga kami semua dapat menjalankan cinta kasih, menjunjung tinggi kebenaran, keadilan, kewajiban, berlaku susila, bertindak bijaksana, dan dapat dipercaya di dalam kehidupan ini. Kami yakin Tian sebagai penilik di dalam kehidupan ini. Huang yi sang di, Wei Tian you de.
伟大当天，人有的善哉。